Dajjal satu ini ya masih bisa ketawa tersenyum padahal udah ditangkep nih. Kalian tahu ini lebih daripada biadab nih ya. Lu lihat nih akibat yang dihasilkan sama dia nih ya. Sampai binatang-binatang sana tuh makan plastik hingga mati kurus kering. Ya. Potret perjuangan para siswa yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras lewat seutas kawat demi menuju sekolah Domohkoma. Kim Jong-un prihatin melihat korupsi yang makin menjamur di Indonesia. 우리 군대는 더욱 강력한 힘을 가져야 하며 그 불가항력으로서 전쟁. Ekonomi itu jangan dianggap ilmu yang ilmu dewa-dewa gitu. Apakah gak malu persahabat sampai Presiden Korea Kim Jong-un menyoroti prihatin kepada kekayaan di Indonesia yang selalu dikorupsi sama pejabatnya yang kaya-kaya, rakyatnya yang menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Beritanya di Indonesia kenapa kok korupsi macam itu, sampai pemimpin Korea para sahabat Kim Jong-un ikut prihatin tentang Indonesia ini. Ada sebuah kasus di Indonesia para sahabat, bahwasanya kebun binatang ataupun harimau ataupun benda-benda yang dilindungi oleh negara, satwa yang dilindungi oleh negara, taman binatang lah kalau di Indonesia macam itu sampai kurus keroncongan. Ini makan untuk mereka persahabat, dikorupsi. Ini bukan urusan tentang dengan manusia sekarang ini, dengan hewan pun mereka korupsi persahabat. Jadi patut kalau di Indonesia itu sampai disoroti, sampai ke media internasional, sampai Presiden Kim Jong-un Korea persahabat buka suara. Kalau saya jadi pemimpin di Indonesia, saya akan bereskan semua pejabat-pejabat haram macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Mungkin kalau di Indonesia mesti pajak kepada rakyat selalunya ditarik, digenjot pajak rakyat. Tapi uangnya dikorupsi macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Kalau para sahabat suka dengan video ini, jangan lupa bantu sokong channel ini, like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Potret perjuangan para siswa yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras lewat seutas kawat demi menuju sekolah Domohkoma memicu keprihatinan publik. Di satu sisi, pemerintah tengah gencar mendorong program makan bergizi gratis atau MBG untuk meningkatkan kecukupan gizi anak serta mencegah stunting. Harapan publik kepada dan warga di daerah pelosok adalah hadirnya pemerataan yang presisi. Pembangunan fisik di daerah terisolir perlu diakselerasi agar fasilitas dasar penunjang keselamatan dapat berjalan beriringan dengan program-program peningkatan kualitas SDM. Dajjal satu ini ya masih bisa ketawa tersenyum padahal udah ditangkep nih. Kalian tahu ini lebih daripada biadab nih ya. Si Chairul Anwar, dia udah ngelakuin korupsi sebanyak 10,2 miliar selama periode 2016 sampai 2024 ya. Dia korupsiin dana makan satwa di kebun binatang di Surabaya. Nah, lu lihat nih akibat yang dihasilkan sama dia nih ya. Sampai binatang-binatang sana tuh makan plastik hingga mati kurus kering ya. Binatang di alam liar, alamnya dieksploitasi. Binatang di kebun binatang, haknya makanannya dikorup. Bahkan binatang aja nggak punya ruang aman di negeri penuh kezoliman ini. Lu lihat tuh ya, di kerangkeng kayak gitu ada orang utan ya. Lu lihat tuh, miris banget gue liatnya, anjing nih orang nih ya. Sampai lu lihat nih ya, dia lagi makan plastik saking nggak ada makanannya di sana tuh. Bahkan ada kasus seekor jerapah mati, hasil otopsi menemukan sebanyak 20 kg sampah plastik yang ada di lambungnya. Membajingan kepara tuh orang tuh ya. Gajah diborgol hingga kakinya terluka. Melani nih, harimau Sumatera di kandang sempitnya yang berusia 15 tahun yang menderita gangguan saluran pencernaan. Tuh, lu lihat ya, keadaannya sangat amat mengenaskan. Bahkan nih Michael, seekor singa Afrika yang mati tergantung di dalam kandangnya di kebun binatang Surabaya. Emang keparat bajingan ya.
Kenapa ya ada orang kayak gitu ya? Kayak nggak punya otak, nggak punya hati, ya? Kok tega ngelakuin kayak begitu? Terus ya gue miris banget tiap hari gue ngelihatnya berita-berita kayak begini nih. Koruptor ketangkep. Beneran gue miris banget loh. Padahal ya kalau negara kita dikelola oleh orang yang benar, kita tuh udah kaya raya, udah makmur semuanya, tau nggak? Sakit hati gue lihat kayak gini, bener. Masih ada harapan nggak ya buat negara kita sebenarnya? Guys, Kim Jong-un prihatin melihat korupsi yang makin menjamur di Indonesia. Kita cek videonya. 동무들, 우리 군대는 더욱 강력한 힘을 가져야 하며 그 불가항력으로서 전쟁을 막고 평화를 무조건 수호해야 합니다. 평화는 구걸하거나 협상으로 맞바꾸어 챙겨 가지는 것이 아닙니다. 지금 우리 국경선 앞에서는 전쟁열에 들떠 광증을 부리는 돌연변이들이 정권을 쥐고 총꼬리를 내대고 우리 국가의 안전을 위협해 들고 있습니다. 전쟁은 사전에 광고를 내고 하지 않는다는 것을 다시금 상기합시다. 항상 님전 태세를 유지해야 합니다. Nah, Kim Jong-un berkata, kalau dia memimpin 1 bulan saja, korupsi bakalan hilang. Cukup menyediakan 2 lubang, katanya. Dengarkan ini, yang nunggak pajak, maka rekening banknya akan diblokir. Saya ulangi sekali lagi ya, yang nunggak pajak, rekening banknya akan diblokir. Simak ini penjelasannya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melakukan pemblokiran rekening bank wajib pajak yang menunggak bayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nel Maldrinor menyampaikan bahwa proses pemblokiran rekening dilakukan dalam tahapan yang panjang. Pertama, ketika dalam proses pengawasan dan pemeriksaan terindikasi bahwa wajib pajak kurang bayar, maka DJP akan melakukan himbauan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nel Maldrin menjelaskan, jatuh tempo surat ketetapan pajak kurang bayar adalah 1 bulan sejak surat dikeluarkan. Jika dalam jangka waktu 1 bulan wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka proses yang tadinya pemeriksaan beralih menjadi penagihan. Pada tahap tersebut, DJP akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak. Jika teguran tetap diabaikan oleh wajib pajak, maka akan dilakukan penagihan aktif. Pada tahapan penagihan aktif, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh jurusita adalah melakukan pemblokiran rekening bank milik wajib pajak tersebut. Pemblokiran rekening bank tersebut bisa kembali dibuka jika wajib pajak telah membayar tunggakan pajaknya. Rekening yang diblokir tidak bisa digunakan untuk transaksi sebelum pajak dibayar lunas. Jika kalian tetap tidak membayar, maka saldo di dalam rekening akan diambil oleh kas negara untuk melunasi utang pajak. Pemblokiran ini berlaku untuk bank nasional maupun bank swasta. Prosedurnya, sebelum rekening kita diblokir, ada pemberitahuan awal mengenai adanya kekurangan bayar atau denda pajak. Jadi, nggak langsung diblokir ya teman-teman. Ada pemberitahuan dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jika masih diabaikan, ada surat teguran dikirim jika hutang pajak belum dilunasi setelah melewati jatuh tempo. Jika surat panggilan kedua masih diabaikan, maka keluarlah surat paksa. Dokumen resmi berkekuatan hukum yang memerintahkan penunggak untuk melunasi hutangnya dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalian harus melunasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan yang terakhir, surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP jika surat paksa tetap diabaikan. Jurusita pajak negara akan mengajukan permintaan pemblokiran ke bank. Jadi pihak bank dan Dirjen Pengelola Pajak sudah bekerja sama untuk memblokir rekening para penunggak pajak. Nah, jika kalian butuh informasi yang lengkap dan sesuai fakta, pantau setiap hari postingan saya ya. Jika video ini bermanfaat, boleh bantu follow ya, biar kita berteman. Banyak teman, insya Allah banyak rezeki. Oke, salam Jumat berkah. Ekonomi itu jangan dianggap ilmu dewa-dewa gitu. Ekonomi itu sederhana. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha, kalau punya warung, habis jualan kopi, uangnya ditaruh dan disimpan. Benar ibu-ibu? Masa habis jualan kopi, uangnya dibawa? Di mana itu? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ekonomi itu jangan dianggap ilmu dewa-dewa gitu.
Ekonomi itu sederhana. Kalau ibu buka warung, ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi, modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa keluar dan tidak ditabung-tabung karena nggak ada di Indonesia. Indonesia ini amburadul. Ekonomi real kita tuh nggak ada yang tumbuh baik. Dan negara itu bergantung hidup pada UMKM. Tapi UMKM di Indonesia itu tidak dibina oleh negara, dibinasakan. Kenapa saya bilang dibinasakan? Ketika dia bekerja, dia melahirkan sebuah unit bisnis, dia ekstra dengan segala daya dan upaya sampai menjadi sebuah bisnis. Begitu dia menjadi komunitas bisnis, didatangi oleh pajak, dipaksa bayar pajak. Tapi ketika misalnya daya beli terganggu, ketika kebijakan tentang investasi itu tidak baik, lalu kemudian dia gulung tikar, kemudian BI checkingnya jelek, pemerintah langsung tutup tuh, langsung kasih rapot merah. Dia nggak bisa tumbuh lagi, nggak bisa lagi dapat kredit perbankan. Negara-negara maju, Cina, kenapa dia mampu menguasai ekspor luar negerinya dan kemudian membanjiri pasar-pasar luar negeri dengan barang-barang impor mereka? Karena UMKM di Cina itu diberi insentif. Pertama, dipermudah banknya, kedua diberi insentif, ketiga disiapkan pelabuhan khusus untuk mereka mengirim barangnya ke luar negeri. Jadi pola yang seperti ini itu jauh dari apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ini semua harap gampang. Orang bisnis dia nggak ikut andil, tapi begitu bisnisnya berhasil, dia masuk malakin ambil uang rakyat. Satu. Yang kedua, orang selalu mengatakan bahwa negara ini maju kalau pemerintahannya baik. Nah, jawaban saya selalu mengatakan begini, kalau pemerintahan baik diukur dari mana? Polisinya, decisionnya, kebijakannya. Kedua, manfaatnya. Itu kan sederhana tuh. Kebijakannya baik, itu diukur dari manfaatnya. Kalau kebijakan yang dibuat tidak ada manfaatnya, tidak baik, ya tentu saja kebijakannya buruk. Nah, mari kita uji MBG. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Itu kritikan dari presiden ataupun ini kalau Presiden Kim Jong-un berhadapan daripada Korea ini. Tahu sendiri kan macam mana mereka mengeksekusi para koruptor-koruptor di negaranya. Bahkan mereka mengatakan, kasih saya waktu 1 bulan saja menjadi presiden di Indonesia, akan saya habisi, akan saya kuliti sampai ke akar-akarnya macam itu. Yang pertama pejabat-pejabatnya, di Indonesia ini pejabatnya ini untuk memperkaya sendiri. Bayangkan seorang presiden yang ada di Korea pun mereka bisa menganalisis ekonomi Indonesia itu hanya memperkaya untuk pejabat dan menteri-menterinya, bersahabat. Sedangkan rakyatnya masih banyak yang sengsara. Apabila rakyat berbuat bisnis, mereka mengusahakan untuk menjadi orang pembisnis, buka usaha macam itu. Mereka ketika sudah sukses menjadi pembisnis, negara akan datang untuk menagih pajak macam itu. Setelah mereka kalau bisnisnya tidak lancar ataupun bayar pajak ke negara telat-telat macam itu, mereka akan menutup kedai tersebut macam itu. Ini negara Indonesia, keputusan ataupun undang-undang di Indonesia ini masih tak adil rasanya macam itu, masih memperkaya pejabat-pejabatnya macam itu, berhadapan. Bayangkan di Indonesia yang baru-baru ini, berhadapan, kebun binatang, harimau dan juga jerapah, bahkan orang utan macam itu, mereka sampai kelaparan, mati, bersahabat, kelaparan. Ini bayangkan, ke manusia pun mereka sudah tidak mensejahterakan rakyatnya. Binatang-binatang pun di hutan di sana dibabat hutannya, ekosistem buat tempat orang, binatang-binatang yang ada di hutan pun sudah dibabat, ditanamin sawit, sudah rusak macam itu. Setelah dipelihara, dilindungi, mereka ada oknum yang memang memakan uang untuk uang makan kepada binatang tersebut, sampai binatang itu sampai kurus, keroncongan harimau. Ayo mirislah dekat Indonesia ini. Tapi pajak-pajak di Indonesia ini bahkan mereka akan memblokir, katanya, bersahabat. Pemerintah menyiapkan siapa yang tidak bayar pajak nanti bank akan diblokir macam itu. Ini Indonesia makin nanti kalau orang tak pakai bank nanti macam mana nanti? Indonesia semua rakyat takut jadi ketar-ketir nanti pejabatnya nanti.
tak ada pemasukan macam itu, para sahabat. Teruklah Indonesia. Macam mana aku di Indonesia ini harap-harap tak ada perbaikan ke depannya lah macam itu. Yang semua menjadi presiden, banyak orang yang menaruh harapan kepada Bapak Prabowo ini, para sahabat. Orangnya tegas. Dan setelah jadi pun sudah menjabat hampir 2 tahun pun sama saja lah. Tak ada perubahan di Indonesia. Mungkin di videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Parang minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.